المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam program 5 Minute Apologetics kali ini, saya akan menanggapi pernyataan kesaksian seorang mu'alaf kenapa ia berpindah keyakinan dan ia masuk Islam. Mari kita saksikan videonya. Inilah alasan masuk akal Ustadz mantan pendeta memilih Islam sebagai agama. Betul, saya pengikut Yesus, saya masuk Islam karena saya cinta Yesus. Puncak dari mencintai Yesus atau Nabi Isa adalah menyembah yang disembah Yesus, beribadah kepada yang diibadahi Yesus. Itu puncak seorang Nasrani harusnya. Puncaknya Anda menyembah, beribadah kepada yang disembah Yesus, ibunya dan murid-muridnya. Jadi ahli kitab yang hari ini beda sama ahli kitab zaman dulu, Pak. Nah, kita sudah menyaksikan video pernyataan kesaksian mu'alaf ini, apa menjadi dasar alasannya ia meninggalkan imannya yang semula. Secara pribadi, berulang kali saya katakan bahwa saya sangat menghormati pilihan iman seseorang. Jadi entah dia seorang Kristen yang berpindah keyakinan kepada agama yang lain, atau ia seorang penganut agama lain, kemudian ia percaya kepada Yesus, saya sangat menghormati pilihan imannya. Tetapi ada dua hal yang selalu saya tekankan. Yang pertama, jangan bodoh, ya kan? Jangan bodoh. Yang kedua, jangan berbicara tentang keyakinannya yang lama atau keyakinannya yang baru tanpa ilmu, sehingga berujung kepada fitnah, berujung kepada sesuatu yang sebenarnya tidak diyakini, tidak dipercayai oleh keyakinan lamanya. Nah, seperti apa yang dinyatakan oleh mu'alaf ini. Ada beberapa hal yang saya tanggapi. Yang pertama, ia katakan bahwa ia meninggalkan kekristenan karena ia mencintai Yesus dan justru ia menjadi pengikut Yesus. Nah, ini sebuah pernyataan yang sangat kontradiktif. Ini sebuah pernyataan yang sangat bertentangan dengan ajaran kitab suci. Sebab yang ingin saya tanyakan, Yesus yang mana yang ia maksudkan? Apakah Yesus seperti yang dinyatakan dalam kitab-kitab Injil? Jadi Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang merupakan kesaksian para saksi mata. Injil itu berasal dari kesaksian para saksi mata yang ditulis pada abad pertama. Yang dikatakan dalam Injil Lukas, mereka adalah saksi mata dan pelayan firman yang melihat sendiri, yang mendengar sendiri, yang menyaksikan sendiri tentang siapa Yesus dan ajaran-ajaran Yesus. Ataukah Yesus yang lain, yang berasal dari sumber yang lain? Kalau yang dimaksudkan di sini berasal dari narasi tentang Yesus yang dikisahkan di dalam Quran, tentu bagi seorang Kristen yang sejati, ia tidak menerima narasi atau kisah-kisah tentang Yesus yang kontras, yang bertentangan dengan apa yang sudah dinyatakan di dalam kitab-kitab Injil. Nah, karena perlu kita ketahui bahwa Islam mengembangkan kristologinya sendiri. Kendatipun di dalam Quran dikisahkan tentang sosok Yesus, tetapi Yesus yang dikisahkan, dinarasikan di dalam Quran, itu Yesus yang berbeda sama sekali dari apa yang dinarasikan, dinyatakan di dalam kitab-kitab Injil. Nah, karena itu ia katakan, aku mencintai Yesus, aku mengikut Yesus, karena itu aku masuk Islam. Ya kan, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan seorang Kristen, Yesus yang mana? Tentu Yesus yang dinyatakan di dalam kitab suci Injil itu berbeda dari apa yang dinarasikan di dalam Quran. Sebagai seorang Kristen, dari perspektif Kristen, kami tidak menerima narasi-narasi tentang Yesus di luar kitab Injil. Apa perbedaannya kristologi Quran dan kristologi Alkitab? Nah, tentu saya akan sampaikan secara singkat. Yang pertama, Yesus yang dinyatakan dalam kitab suci, ia adalah inkarnasi, penjelmaan dari kalimatullah, sang firman yang menjadi manusia. Dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 14, dan firman itu wal kalimatu sara jasadan, firman yang fil bad'i kanal kalima, firman yang pada mulanya sejak kekal bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah itu sendiri, kemudian ia menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Ini adalah Yesus yang dinyatakan dalam kitab Injil. Ia adalah sang firman yang menjadi manusia, yang menciptakan segala sesuatu. Kullu syai'in bihi kana, kata Injil Yohanes. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kenapa? Karena ia sang pencipta yang menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya.
telah berinkarnasi menjadi manusia. Yang kedua, Yesus yang dinyatakan dalam kitab Injil adalah Yesus yang datang untuk menjadi penebus, menjadi juru selamat. Itu yang dinyatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Akan saya bacakan dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Di sini dikatakan kama anna, seperti sesungguhnya ibnal insan, sang anak manusia, lam ya'ti liyukhdama bal liyakhdima waliyabdila nafsahu fidyatan an kasirin. Jadi anak manusia, ya kan, dikatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Liyabdila nafsahu, untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus yang dikisahkan dalam kitab Injil adalah Yesus yang datang untuk menjadi juru selamat, untuk menjadi penebus bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Kemudian yang Yesus dalam kitab Injil adalah Yesus yang menyuruh mereka yang percaya kepadanya untuk dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang dinyatakan dalam Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Bismil Abi wal Ibni wal Rohil Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekaligus dalam ayat ini Yesus mengajarkan tentang ketritunggalan Allah, bahwa Allah yang esa itu Sang Bapa dan Putra, yakni firman-Nya, kalimatullah, dan Rohullah, dan Rohnya, hidup ilahi yang berdiam di dalam diri Allah. Nah, inilah ajaran Yesus yang dinyatakan di dalam kitab-kitab Injil. Karena itu saya heran, ia katakan ia mengikut Yesus, ia mencintai Yesus, seharusnya ia dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi berbeda, ia justru meninggalkan iman Kristennya. Karena itu pernyataannya sungguh sangat bertentangan dengan ajaran kitab suci. Nah, yang kedua ia katakan bahwa, ya kan, yang kedua ia katakan bahwa pengikut Yesus atau puncak keimanan seorang Nasrani adalah menyembah pada sosok yang disembah Yesus, ibunya, dan murid-muridnya. Dan ahli kitab yang sekarang itu beda dengan ahli kitab yang dahulu. Nah, ini juga pernyataan yang tidak sesuai dengan kebenaran kitab suci. Puncak keimanan seorang Nasrani, seorang pengikut Yesus, adalah mengenal siapa Yesus. Ia mengenal siapa Yesus. Seperti pernyataan Yesus pada Petrus, menurut kamu siapakah aku? Kemudian Petrus dikatakan dalam Injil Matius, berdasarkan pewahyuan dari Roh Kudus, Petrus menjawab, anta huwal masih, engkaulah sang Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi puncak keimanan seorang Kristen adalah mengenal siapa Yesus. Yang mengenal siapa Yesus secara utuh, ya sang firman yang menjadi manusia. Kemudian yang kedua adalah mengikuti teladan Yesus dalam kemanusiaannya. Ini puncak keimanan seorang Kristen, seorang pengikut Yesus. Bukan meninggalkan Yesus, bukan berpaling dari iman kepada Yesus yang adalah inkarnasi sang firman yang menjadi manusia. Jadi apa yang diyakini orang Kristen mula-mula, dimulai dari 12 rasul, gereja mula-mula, bapak-bapak gereja sampai hari ini, tidak ada yang berubah. Seluruh tradisi kekristenan, Protestan, Ortodoks, Pentakosta, Karismatik, menerima dari apa yang dinyatakan dalam pengakuan iman Nisia yang merangkum seluruh inti ajaran kekristenan. Percaya pada keilahian ketuhanan Yesus, percaya kepada ketritunggalan, percaya kepada penebusan dosa. Inilah ahli kitab yang sudah ada sejak abad pertama sampai hari ini. Nah, karena itu silakan Anda meninggalkan iman Kristen, silakan Anda meninggalkan Yesus, tetapi jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan iman Kristen, pernyataan-pernyataan yang bodoh yang akan berujung kepada fitnah. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.